Ditemukan beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama ya, menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin, termasuk emas ada di dalamnya. Mas itu Mas murni atau ada Batangan ya. Batangan ya. Apakah sudah ada Anggota tim penyidik Direktorat Reserse Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang ada di wilayah Jawa Timur. 2 lokasi diantaranya berada di Kabupaten Nganjuk berupa 1 bangunan toko dan juga 1 unit bangunan rumah pribadi. Kemudian penggeledahan juga dilakukan di kawasan Jalan Tampomas, Kecamatan Sawan, Kota Surabaya, yang merupakan objeknya adalah bentuk bangunan rumah mewah 2 tingkat yang diduga kuat menjadi salah satu lokasi tempat pengelolaan emas yang bersumber dari praktik pertambangan ilegal yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kasus ini diselidiki oleh pihak Bareskrim Mabes Polri karena adanya temuan dari pihak PPATK yang mendapati adanya sebuah aliran dana yang muncul dari aktivitas pertambangan ilegal dari Kalimantan Barat yang dikelola oleh pihak pengusaha atau perusahaan atau juga pengelolaan emas yang ada di Kota Surabaya. Dan diketahui juga bahwasanya penyelidikan ini dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri karena juga diperkuat adanya fakta persidangan yang sudah dinyatakan inkrah kasusnya yang dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Pontianak dengan melibatkan 38 orang terdakwa atas dugaan tindak pidana pertambangan emas ilegal. Jadi kasus ini merupakan upaya pihak Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti adanya tindak pidana pencucian uang yang diduga kuat bersumber dari praktik pertambangan emas ilegal yang ada di Kalimantan Barat. Dan temuan awal dari pihak Bareskrim Mabes Polri didapati adanya informasi praktik ini yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga tahun 2025 dengan nilai total kerugian mencapai sekitar 25,8 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi rekan-rekan media yang sudah lama menunggu. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri akan menyampaikan press release terkait dengan penanganan perkara atau penyidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana secara bersama-sama, tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal, yaitu tindak pidana secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan emas yang berasal dari peti atau pertambangan tanpa izin, atau dalam hal ini adalah pertambangan emas tanpa izin, tanpa dilengkapi dengan izin yang sah. Di mana dalam kegiatan penggeledahan hari ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
terkait dengan perkara yang saat ini sedang tangani, yaitu perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tindak pidana asal, yaitu berupa secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, melakukan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan emas yang berasal dari peti atau pertambangan tanpa izin atau pertambangan emas tanpa izin yang sah. Di mana dalam penyidikan ataupun penanganan perkara yang saat ini dilakukan oleh tim penyidik di Direksus Baris Krim Polri, berangkat dari laporan hasil analisis yang diterima oleh tim penyidik dari PPATK perihal transaksi mencurigakan terkait dengan adanya tata niaga emas di dalam negeri yang dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari pertambangan emas tanpa izin atau yang sering disebut dengan peti. Atas praktik pertambangan emas ilegal ini atau peti ini itu terjadi di wilayah Kalimantan Barat selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2022, di mana telah dilakukan penyidikan dalam perkara tersebut oleh penyidik dari Polda Kalimantan Barat dan telah mendapatkan putusan yang bersifat inkrah atau tetap dari Pengadilan Negeri Pontianak. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tindak pidana asal dan fakta persidangan, diketahui adanya alur pengiriman emas ilegal, jadi emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa yang disertai dengan izin yang sah, dan aliran dana hasil tindak pidana peti tadi, emas yang didapatkan dari pertambangan ilegal tadi, itu mengalir kepada beberapa pihak yang saat ini menjadi objek penyidikan tindak pidana yang saat ini dilakukan oleh penyidik Direksus Baris Krim Polri, yaitu berupa tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal pertambangan emas ilegal atau tanpa izin. Berdasarkan fakta penyidikan sementara, diketahui akumulasi transaksi terkait jual beli emas yang diduga berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin atau pertambangan emas tanpa izin ini selama kurun waktu 2019 hingga 2025 itu mencapai 25,8 triliun rupiah. Terdiri atas transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal maupun penjualan sebagian atau seluruhnya kepada beberapa perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir. Pada hari ini, penyidik di Direksus Baris Krim Polri melakukan kegiatan ataupun upaya paksa penggeledahan di 3 lokasi secara serentak, 2 lokasi di Nganjuk, dan kemudian 1 lokasi di Surabaya, yang saat ini sedang kita lakukan penggeledahan di lokasi ini. Dan dari hasil penggeledahan sementara ini, penyidik menemukan beberapa barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi, baik itu yang berupa surat, dokumen, bukti elektronik, serta barang bukti lain yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang atas tindak pidana asal berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin atau ilegal. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri
menegaskan bahwa negara tidak akan memberikan ruang sekecil apapun bagi segala bentuk praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan kerugian bagi lingkungan maupun kekayaan negara. Penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di Tipideksus Bareskrim Polri merupakan salah satu pendekatan penegakan hukum di mana setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan mineral apapun yang berasal dari pertambangan ilegal, kami pastikan akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri juga terus berkomunikasi aktif, berkolaborasi dengan PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan dari dugaan tindak pidana yang terjadi. Sehingga diharapkan penegakan hukum atau penanganan perkara yang saat ini sedang dilakukan dapat membawa efek jera bagi pelaku kejahatan pertambangan ilegal dan sekaligus merupakan bentuk penegasan komitmen Polri, dalam hal ini Bareskrim Polri, dalam melindungi kelestarian lingkungan, mencegah kebocoran keuangan negara, dan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian rekan-rekan, terima kasih. Jenderal, untuk yang di Surabaya ini apakah ada yang diamankan? Terus perannya apa Jenderal untuk yang di Surabaya? Oke, jadi perlu kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa penanganan perkara yang saat ini sedang dilakukan oleh tim penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri dalam status penanganan perkara adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian upaya penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Saat ini mencari mengumpulkan alat bukti sedang dilakukan oleh tim penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Sedangkan tersangka dalam perkara ini nanti akan ditentukan dari hasil mencari dan mengumpulkan alat bukti yang saat ini sedang dilakukan oleh tim penyidik, baik melalui upaya penggeledahan penyitaan yang nanti dilakukan maupun upaya-upaya penyidikan lainnya yang telah dilakukan, termasuk meminta keterangan terhadap para saksi dan lainnya. Pidananya apa dan perannya apa dan tempat penampungan atau apa gitu? Ya, rumah ini rumah dua lokasi di Nganjuk itu untuk apa? Rumah Dan ini perannya apa dan tempat penampungan atau apa dan pengolahan? Oke. Ya, jadi sementara ini penggeledahan yang saat ini dilakukan di rumah Surabaya ini diduga yang menampung kemudian menjual dan juga mungkin mengolah gitu ya emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin atau ilegal. ada berapa emas yang ada di dalam dan yang mungkin Nanti akan kita update. Pidana asalnya dari Kalimantan Barat siapa kasusnya? FL ya, atas nama tersangka FL dan 38 orang terdakwa lainnya. Sudah Jadi putusan yang sudah inkrah, inkrah, sudah inkrah ya. Sudah inkrah di tahun 2022. dan untuk yang dua lokasi Nganjuk itu tempat apa itu? Salah satunya merupakan toko emas. Salah satunya merupakan toko emas dan salah satunya lagi adalah merupakan kediaman. Dan izin itu jualnya hanya di dua toko emas Nganjuk itu atau juga disebar di toko-toko yang ada seluruh Jawa Timur atau seluruh Jadi proses penyidikan saat ini sedang berlangsung, rekan-rekan sekalian. Nanti akan kita update perkembangannya. Namun yang jelas pada hari ini, mulai pagi tadi hingga siang hari ini masih berlangsung, bahwa penggeledahan masih dilakukan terhadap 3 tempat. Satu merupakan toko emas, yang 2 adalah merupakan kediaman atau rumah tempat tinggal. 1 lokasi di Surabaya dan 2 lokasi ada berada di Kabupaten Nganjuk. Saksinya berapa kemarin? Jenderal yang sudah diperiksa sekarang. Tadi ada ibu-ibu masuk sama pengacaranya itu siapa? Jadi sudah 37 orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi selama proses penyidikan berlangsung. Ya. Mulai tadi pagi ya sampai dengan malam hari ini telah selesai dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri, salah satunya di lokasi penggeledahan di Surabaya ini, dan 2 lokasi lainnya saat ini sedang berlangsung penggeledahan di Kabupaten Nganjuk ya. 1 merupakan toko emas dan 1 merupakan tempat tinggal.
dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik di Direksi Baris Krim Polri, ditemukan beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama ya, menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut, dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin. Nah, ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang pernah ditangani di Pontianak, dan ini kemudian mengait kepada laporan hasil analisis PPTK yang diterima oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri. Dalam penggeledahan mulai pagi hingga malam hari ini, beberapa barang bukti telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, gitu ya, meliputi surat, dokumen, kemudian uang, bukti elektronik, dan beberapa barang bukti lainnya yang terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi. Ya, sementara itu rekan-rekan, Untuk Masih emas ada lokasi batangan lain? apakah ada yang disita, Jenderal? Emas batangan. ya termasuk di dalamnya. Ya. Sama ya. Ya. Jumlahnya berapa sampai Berapa? Nanti kita update ya, nanti kita update. Tapi yang jelas sampai kiloan, Jenderal? Tadi terlihat berapa? lebih. Ya. Berapa box emas mungkin? Nanti kita update ya. Tapi yang jelas barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi, kita lakukan penyitaan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan mulai pagi hingga malam hari ini, baik berupa surat, dokumen, kemudian bukti elektronik, uang, dan juga barang bukti lainnya yang terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi, termasuk emas ada di dalamnya. Mas itu mas murni atau ada Batangan ya? Batangan ya. Apakah sudah ada Belasan yang kilo atau puluhan Nanti kita update ya. Kita update artinya bahwa upaya paksa penggeledahan yang kita lakukan pada hari ini adalah dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Ya. selain Surabaya sama Nganjuk, apakah ada lokasi lain? Jadi pada hari ini ada 3 lokasi yang dilakukan penggeledahan. Satu lokasi tempat tinggal di Surabaya ini, kemudian yang ada 2 lokasi lainnya di Kabupaten Nganjuk. Salah satu adalah toko emas dan satu satunya adalah tempat tinggal. Ya. jumlah saksinya bertambah lagi yang diperiksa dari 37 apakah bertambah sampai hari ini? Sampai saat ini 37 dan proses penyidikan masih terus berlangsung rekan-rekan sekalian untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu atau alat bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Kami jamin penyidikan atas perkara Akuo akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Ya, kami jamin tuntas. Sudah ada yang diamankan atau ditangkap? Di bawah atau di Nanti kita update ya, nanti kita update perkembangan penyidikan yang dilakukan. Ya. Masih, Pak. Barusan kita dengar penuturan langsung dari Direktorat Reserse Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Mabes Polri, Brigjen Pol Ade Safri, yang menceritakan bagaimana pihaknya menyebar belasan orang personil untuk melakukan upaya penyidikan untuk tahapan penggeledahan di beberapa tempat yang ada di wilayah Jawa Timur. 2 tempat ada di Kabupaten Nganjuk dan 1 tempat ada di Kota Surabaya. Dan Ade Safri menceritakan hasil temuan dari penggeledahan yang ada di bangunan rumah mewah yang ada di kawasan Jalan Tampomas, Kecamatan Sawan, Kota Surabaya. Pihaknya berhasil menyita 4 kotak barang bukti yang itu isinya adalah meliputi berbagai macam dokumen, pembukuan, kwitansi hasil pembelian, kemudian ada juga uang, bukti transaksi elektronik, termasuk juga ada barang bukti berupa emas batangan yang jumlahnya sempat disampaikan secara umum adalah belasan kilogram. Ade Safri juga menceritakan pihaknya masih terus akan melakukan pengembangan atas penyidikan ini, dan ada sekitar 37 saksi yang kemungkinan akan terus bertambah, yang masih terus akan dilakukan pemeriksaan. Bahkan informasi yang kami himpun, pihak dari penyidik Baris Krim Mabes Polri juga melakukan penambahan waktu untuk melakukan upaya penggeledahan di beberapa lokasi yang lain. Berdasarkan informasi yang kami himpun, pihak Baris Krim Mabes Polri di hari Jumat juga diketahui melakukan penggeledahan di sebuah perusahaan peleburan emas yang ada di kawasan Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan didapati penyidik berhasil menyita barang bukti
yang dihimpun atau dikumpulkan dalam satu kotak barang bukti yang itu kemudian dibawa atau dimasukkan ke dalam mobil penyidik untuk dilakukan analisis. Demikian reportase kami. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.